Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bertlight yang setia. Selamat tahun baru 2023. Mari kita sambut tahun baru ini dengan harapan baru, semangat baru, dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Indonesia adalah negara demokrasi, yaitu negara dengan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Oleh karena itu, semua warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih melalui pemilihan umum nanti. Tetapi tidak demikian dalam kasih karunia Allah. Karena kita maupun bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Sebagai umat pilihan, bangsa Israel adalah umat yang kudus. Ini ada dalam ayat 6a. Kata kudus dapat berarti sebagai suci, yaitu hal-hal yang bertentangan terhadap dosa, atau sebagai khusus, yaitu bukan hal yang umum. Bangsa Israel jelas bukan bangsa yang suci. Berbagai pelanggaran terhadap perintah Allah telah dilakukan selama perjalanan mereka di padang gurun. Mereka dikuduskan dalam arti dikhususkan bagi Tuhan, dan mereka dipilih dari segala bangsa. Ada dalam ayat 6 untuk menjadi penyembah Allah. Mengapa Tuhan memilih bangsa Israel? Adakah kesemuan dalam diri mereka yang mendorong Tuhan untuk memilih mereka? Sama sekali tidak. Tuhan tidak memilih bangsa Israel gara-gara mereka adalah umat yang spesial. Sebaliknya, pilihan ilahi yang membuat mereka menjadi spesial. Bukan karena siapa bangsa Israel, melainkan siapa Allah. Pemilihan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan tidak didasarkan pada apa yang mereka lakukan bagi Allah, melainkan apa yang Allah lakukan bagi mereka. Ini ada dalam ayat 6b. Mengatakan, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jika Tuhan sudah menjadikan mereka sebagai umat kesayangan miliknya, mereka adalah umat yang berharga. Dia akan memelihara dengan segala perhatian. Dalam kitab Maliaki 3 ayat 17 mengatakan, mereka menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya. Pilihan ini tidak didasarkan pada kelebihan bangsa Israel. Ini ada dalam ayat 7. Pilihan Tuhan didasarkan pada sifat Allah sendiri adalah kasih. Tuhan mengasihi mereka. Ini ada dalam ayat 8-nya. Kita bersyukur bahwa pilihan Allah tidak didasarkan pada kekuatan atau kehebatan manusia. Dalam kasih-Nya yang besar, Tuhan berkenan memberikan janji kepada nenek moyang bangsa Israel yang kecil. Allah mengikat dirinya dengan Israel dalam sebuah sumpah. Ia berjanji pada Abraham untuk memberikan tanah Kanaan, keturunan yang banyak, dan nama yang besar. Ini ada dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Prinsip yang sama berlaku di Perjanjian Baru. Pilihan Allah tidak didasarkan pada perbuatan manusia. Ini ada dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Semua bersumber dari kasih-Nya. Ini ada dalam Efesus 1 ayat 5. Kasih ini berada di luar segala ukuran dan pengetahuan. Ini juga ada dalam Efesus 3 ayat 18-19. Bagaimana bisa orang-orang yang hina, berdosa, dan pantas menerima murka seperti kita justru dijadikan umat pilihannya? Semua itu karena kasih-Nya. Kita telah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah anak domba Yesus Kristus yang sempurna dan menjadikan kita umat pilihan Allah. Lalu, apakah yang menjadi bagian untuk kita lakukan setelah dipilih Allah menjadi umat yang kudus? Ini ada dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setelah kita dipilih dan dikhususkan menjadi milik Allah, maka selanjutnya bagian kita adalah menceritakan perbuatan yang besar dari Allah sebagai bukti dari kasih-Nya yang tidak terbatas bagi manusia, agar manusia keluar dari kegelapan, yaitu antara lain: 1. Yesus mengasihi orang berdosa dari segala bangsa. Ini ada dalam ayat Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, Yesus juru selamat dunia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini ada dalam Matius 1 ayat 21. Kemudian yang ketiga, Yesus mengkuduskan kita dengan cara menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib.
Dan yang terakhir keempat, Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Ini adalah Matius 16 ayat 15 sampai 18. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, kita telah dipilih dan dikuduskan untuk tujuan tertentu yang mulia sesuai dengan panggilannya. Mari kita menjaga kehormatan yang telah dipercayakan Allah kepada kita dengan menjaga hati kita, pikiran kita dari yang tidak kudus, serta menjaga perkataan dan perbuatan kita yang tidak memuliakan Allah. Salam sehat rohani dan jasmani, Tuhan Yesus memberkati. Amin.